Malam beranjak dari dingin menuju gigil, kita masih terjaga menyusun udara jadi kata-kata. Adakah langit curiga dengan sajak-sajak yang berterbangan antara rumahku, rumahmu, ataukah bulan tengah menertawakan Sabtu yang tiba-tiba menjadi gagu. Kau takkan peduli pada langit, bulan atau malam. Lalu waktu jadi makin rentang. Aku masih menunggumu, mengejar rindu. Lalu waktu jadi makin rentang. Aku masih menunggumu, mengejar rindu menuju tidurku. Menuju tidurku. Adakah langit curiga dengan sajak-sajak yang berterbangan antara rumahku, rumahmu, ataukah bulan tengah menertawakan Sabtu yang tiba-tiba menjadi gagu. Kau takkan peduli pada langit, bulan atau malam. Lalu waktu jadi makin rentang. Aku masih menunggumu, mengejar rindu. Lalu waktu jadi makin rentang. Aku masih menunggumu, mengejar rindu menuju tidurku. Menuju tidurku. Angin lembah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah di akar cemara, di akar cemara, di akar cemara. Angin lembah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah di akar cemara, di akar cemara, di akar cemara. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau
desa yang pernah singgah di akar cemara, di akar cemara, di akar cemara. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan. Di Renadi Cipta kita berpadu, kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Preview. Iwan Abdul Rahman adalah seorang musikus dan pencipta lagu di Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karya yang dinyanyikan antara lain oleh grup Bimbo dan Vina Panduwinata. Beliau gemar mendaki gunung dan menjelajah rimba, dan sangat aktif dalam organisasi kepanduan. Petualangannya itu kemudian tertuang dalam sejumlah lagu bertema kecintaan alam. Sebagian karya lagu yang telah diciptakannya adalah lagu Flamboyan, Bulan Merah, Melati dari Jayagiri, Doa, Balada Seorang Kelana, Burung Camar, dan Himne Siliwangi. Genre musik yang lebih banyak dipilih oleh Iwan Abdul Rahman dalam bermusik adalah balada. Dalam rangka menuju Hari Musik Balada pada tanggal 25 Januari 2025, kami persembahkan Iwan Abdul Rahman di Blabla Radio bersama host Gita Andriani. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Halo Blabbers, apa kabar? Kali ini ketemu sama saya lagi Gita Andriani di acara atau program yang spesial, yaitu Balada on Bla. Nah, kenapa spesial? Karena nanti sebentar lagi Blabbers akan mengetahui jawabannya ya. Tapi sebelum itu, selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung dan pastinya Blabla Radio Space hadir dengan tema spesial. Silahkan bisa diakses juga lewat aplikasi di Android Blabla Radio. Instagramnya silahkan teman-teman follow Blabla Radio Space. YouTube channelnya bisa teman-teman subscribe di Blabla Radio Space dan website halloblabbers.com. Pastinya di TikTok juga ada Blabla Radio Space. Kesempatan kali ini adalah kesempatan yang spesial karena di Balada on Bla kita akan membahas satu event atau mungkin satu kesempatan yang luar biasa, yaitu Hari Musik Balada. Ini ulang tahunnya teman-teman musisi balada atau pecinta musik balada. Seperti apakah informasi yang bisa kita dengarkan? Pastinya kita akan bahas secara lengkap di sini di Blabla Radio Space, listen and enjoy. Yes, Blabla Radio Space, listen and enjoy Balada on Bla bersama saya Gita, dan saya sebenarnya di sini apa ya istilahnya mengambil alih kursi kursi panas, kursi yang biasanya ini dimiliki atau diduduki oleh Mang Adeo Hapsa dan juga Abah Om Tris ya.
sebagai Kan sama 3. Jadi sama rata. sama rata ya, setara ya, setara. Nah, teman-teman dari Balada On Bla yang pastinya sudah sering menyapa Blavers di sini, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Baik, sehat alhamdulillah. Dan tadi sudah saya sounding juga seputar Hari Musik Balada. Mungkin boleh dikasih tahu nih sama Mang Adeu dan juga Abah Om Tris untuk menjelang atau menuju nih ya road to Hari Musik Balada, silahkan. Iya, Teh Gita, insya Allah ada perayaan Hari Musik Balada tahun ini. Sedianya tahun kemarin ya, 2024. Dan kita meyakini bahwa tanggal 29 dan 30 November tiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Musik Balada. Adapun yang menjadi inisiator adalah musisi balada kebanggaan kita, Mendiang Mukti. Mudah-mudahan Tuhan menyayangi beliau, merahmati beliau, dan ini semacam warisan warisan event yang diharapkan senantiasa hadir. Mengapa begitu? Karena kami meyakini bahwa musik balada setidak-tidaknya menjadi identitas, menjadi ciri yang membedakan satu daerah, bahkan ya kota ini, kota Bandung. Kota Bandung sebagai kota musik, gudangnya para musisi termasuk musik balada. Ya. Teman-teman Abah Om Tris dan juga Mang Adeu tergabung di Manjing Manjang. Komunitas Manjing Manjang. Komunitas Manjing Manjang yang preserving atau melestarikan musik balada. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Seperti itu harapannya. Insya Allah. Nah, seperti apa sih Mang sekarang nih tahun 2025 musik balada masih tetap ada, masih tetap eksis, hadir di tengah masyarakat di berbagai golongan, berbagai usia juga. Mungkin makin luas dengan adanya platform sosial media gitu ya. Makin banyak nih musisi yang lahir dengan musiknya yang mungkin bisa disebut sebagai musik balada. Iya, betul. Justru kita banyak belajar dari para pemusik balada. Secara personal juga saya selalu terkagum-kagum pada sosok pemusik balada. Dari pemusik balada saya banyak belajar tentang bagaimana menghayati hidup dan kehidupan, termasuk menulis lirik. Dan beberapa pemusik-pemusik lain juga punya kekhasan atau keunggulan. Adapun pada pemusik balada saya malah larut tenggelam dan jatuh hati. Maka muncullah hari ini juga generasi-generasi yang kekinian ya, di usia yang variatif, mungkin di usia 20-an, 30-an, bermunculanlah para pemusik-musik balada yang dari kota Bandung, bahkan yang juga dari luar Bandung. Sebenarnya kemarin November 2024 tuh di Majalengka juga diadakan Hari Musik Balada. Biasanya sebelumnya ini teman kita yang dari Tegal, Jawa Tengah, Serempak. Di Lombok juga. Kang Ari Julian ya? Ari Julian sebagai salah satu perintis juga. Ya kebetulan kita ada satu hal. Jadi di Bandung belum diadakan, mungkin di Januari inilah. Iya. Ada pengunduran waktu mungkin kita. Menyusul. Baik, berarti pergerakan komunitas balada ini memang salah satu hal yang penting dan juga masih terasa signifikan untuk musik balada sendiri ya. Puisi, Kang. Seberapa besar pengaruh satu karya, yaitu puisi, karya tulis berupa puisi terhadap musik balada? Karena liriknya syarat akan pesan-pesan yang begitu dalam ya, betul nggak Kang? Ada idealisme tersendiri di sana yang akhirnya oleh teman-teman musisi balada ini dimusikalisasi lah. Sependek pengetahuan saya, karena balada mengambil dari tradisi penulisan puisi, maka itu menjadi penting, jadi niscaya para pemusik hendaknya juga mereferensi karya-karya puisi yang balada yang seperti kita tahu itu adalah puisi yang berkisah ya, bertutur, menceritakan diri, lingkungan, alam, masyarakat dan seterusnya, dan tentu saja membawa hal-hal yang bagus, pesan-pesan yang positif, amanat-amanat yang penting untuk disampaikan. Selama ada puisi yang berbentuk balada, di situ mungkin musik balada akan terus juga ada gitu. Ada, betul. Karena kan mengambilnya dari musikalisasi, kebetulan bentuk puisinya puisi balada. Kebetulan puisinya puisi balada, di musikalisasi
bagaikan, jadi puisi itu bagaikan liriknya ya. Iya. Seperti itu Blovers. Jadi kalau memang teman-teman suka dengan karya tulis, karya sastra seperti puisi, itu ternyata bisa menjadi satu karya lain, yaitu karya lagu juga ya, khususnya di musik balada. Ada satu musisi ya menjadi inspirasi, menjadi idola juga dari teman-teman di sini, termasuk saya juga, living legend. Iya. Betul ya, living legend yang nanti akan hadir juga bersama kita, luar biasa. Abah Iwan Abdul Rahman. Sebelum nanti kita kedatangan Abah Iwan, sosok beliau di mata teman-teman seperti apa sih? Silahkan. Kalau menurut saya satu kata ya, menggetarkan. Oh, menggetarkan. Ada satu lagu beliau mungkin konser di mana ya? Di tahun 2008 kayaknya di Dagoti House ya. Dagoti House ya. Kenapa ujung pas beliau nyanyi itu cucut gue nangis pas lagu yang Melati dari Jai Giri. Terus terakhir 2000 yang kemarin kan 2023 ya. Pas Siklus Barok tampil Abah Iwan juga menyanyikan. Pun saya juga nangis lagi, nggak tahu tuh. Ternyata Saung Jabo pun berguru. Iya, ternyata Mas Jabo juga berguru sama beliau. Beliau tuh gurunya guru, masternya master. The best. Dan Figur berarti pilihan. kalau sampai bisa kena, sampai meneteskan air mata Iya, itu ajaib berarti banget. udah Noel pisan ya Kang ya, Noel. sudah kena pisan. The best, Kalau Om Tris gimana nih Om Tris? Ya kebetulan tahun 2000 berarti SMP kelas 1 nggak salah ya, adalah 2081 berarti. Saya teh belajar pertama kali main gitar tuh lagu itu Flamboyan sama balada Seorang Biduan. Nah, sebegitu besarnya, sebegitu hebatnya dampak sebuah karya ya yang kita sebutkan karya lagu di sini terhadap kehidupan seseorang, termasuk juga kehidupan para musisi nih teman-teman di sini, ada Kang Adeo sama ada Mbah Om Tris juga. Berarti nanti kalau kita akan bertemu nih dengan sang living legend yang sudah menginspirasi kita semua, termasuk juga teman-teman di sini, khususnya juga dalam hal bermusik balada, seperti apa? Wah, kayaknya deg-degannya udah gebek apa pertanyaannya sudah jangan sampai buyar ya, harus diemut-emut. Hari kemarin kayaknya sudah latihan ya. Sudah latihan. Tiba-tiba darah rendah. Waduh, jangan atuh. Baik, nanti kita bakal lanjutkan lagi di sesi berikutnya, pastinya di Balada on Bla spesial di sini di Bla Bla Radio Space. Listen and enjoy. Bismillah, saya akan membawakan satu lagu yang pertama kali saya tulis di dalam kehidupan saya tahun 1964 bulan Desember. Jadi ini ulang tahun yang ke-60 dari lagu ini. Dan karena radio ini radio balada, khususnya program ini, kebetulan judulnya Balada Seorang Kelana. Padahal mah itu bukan lagu balada menurut saya. Cuman waktu saya menyanyikan lagu ini pertama kali di depan teman-teman, di depan balad. Jadi ini lagu ke balad. Nah, balad itu ballad aja lagu apa? Padahal mah sanes. Tapi judulnya ini jadi Balada Seorang Kelana. Lagu pertama saya persembahkan untuk saudara-saudara teman-teman di Radio Bla Bla.
Yang kedua, untuk teman-teman saya akan nyanyikan satu lagu kesayangan saya, salah satu diantaranya. Yang tadi itu judulnya Melati Putih. Ini tahun 67 saya tulis. Tapi liriknya baru selesai tahun 70-an lah. Ini lagu yang terlama prosesnya untuk melengkapinya. Saya akan persembahkan untuk saudara-saudara. Persis seperti lagu inilah kira. Ini kisah tentang sekuntum bunga terputih dari yang putih, yang daunnya hijau di musim kering, gemilau di sinar surya. Dan bila musim bunga tiba, melati bersemi, putih dan sejuk, bening berseri, bergetar di sudut hatiku. Dan bila musim bunga tiba, melati bersemi, putih dan sejuk, bening berseri, bergetar di sudut hatiku. Kini jarak yang memisah kita 1000 mil lebih sedepah, 1000 mil pun lebih sedepah. Gubuk sunyi di pinggir danau. Mungkin banyak nih lovers dari kita yang pernah merasakan makna dalam ya. Lirik yang berkisah tentang perpisahan, rindu, harapan, dan ternyata lagu 1000 mil lebih sedepah ini adalah bagian penting dari perjalanan musik balada Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sangat bersyukur sudah hadir di Balada Onbla bersama kita seorang legenda sang pencipta lagu tersebut, Abah Iwan Abdurrahman. Yeay. Wow. Abah, damang Abah. Alhamdulillah. Happy sekali, terima kasih. Bagja ya. Terima kasih, kita semua dari Balada Onbla, dari Bla Bla Radio Space sangat senang bisa ketemu dengan Abah secara langsung. Selama ini bisa menikmati karyanya dari mungkin dari lagu yang kita dengarkan, seperti yang tadi udah diobrolin juga ya Blavers ya. Karya-karya Abah Iwan Abdul Rahman pun yang menginspirasi nih teman-teman di Balada Onbla. Dan akhirnya kita ada dalam satu frame, kumaha. Aduh. Baik-baik saja. Kado terindah awal tahun. Wah, luar biasa ya. Kayak dipajukan ulang tahunnya. Kado terindah, alhamdulillah ya. Bah, kalau mencari informasi dari background Abah Iwan gitu, dulu bergabung di grup pecinta lagu. Itu berarti Abah yang mendirikan si grupnya teh Bah atau kumaha Bah? Mungkin bisa cerita. Spontan aja. Idenya dari teman-teman semuanya. Mula-mula kami bernyanyi di Wanadri kan, Ya. di Gunung, terus di Fakultas Pertanian mahasiswa teman-teman.
Lalu kami membuat grup vokal grup gitu kan, biasanya mah vokal grup teh 10 orang lah paling banyak atau 3-4 orang gitu. Rombongan banyak. Oh, Iya mengabring. oh di pertanian nak kabeh nyanyi. Seangkatan. Itu berbagai angkatan. Berbagai angkatan. Lintas angkatan. Saya termasuk angkatan yang paling senior sampai ke yang Erlan. Kang Erlan. Thailand Wahdah. Wahdah. Itu grup itu. Makanya judulnya Pencinta Lagu. Pencinta lagu. Resep nyanyi. Kita gabung gitu. Oh, keren. Ya. Lalu kami nyanyikan lagu-lagu yang tidak biasa dinyanyikan. Banyak lagu-lagu rakyat biasanya dari berbagai Folk Folk song dulu banyak. Oh, eta sejarahnya. Grup pecinta lagu Universitas Pajajaran lalu tampil di salah satu festival, lalu kita dapat sambutan ya berkembang. Konon katanya sejak penampilan itu seueur tah merong we di mana-mana. Bermunculan. Oh. Menginspirasi ya. Pantiknya. SMA di universitas-universitas. Vokal grup gitu, Bang. Orang jadi wani nyanyi. Oh. Kan dulu mah seueur ya, we. Siapa we nu goreng suarana bisa cenah. Festival Oh, untuk folk gitu. song sebutannya. Festival folk song dulu mah. Ya, ada pernah. Jadi lahir itu. Zaman itu Remisi Lado kamu kan. Budaya itu. Wah, nama-nama besar ya yang ada yang zaman-zaman karya puisi ya, Bah ya, karya puisi ya. Akhirnya menginspirasi juga. Nah, Bah, kalau ngobrolin inspirasi, Abah seorang pecinta alam. Sebenarnya inspirasi lagu, Bah, kan dekat sekali nih dengan alam ya, Bah ya. Bangga, Bah, gimana nih? Jadi orang suka panggil kita ini pencipta lagu. Ya, Abah teh sok menolak. Da laguna geus aya, sudah ada di alam itu. Ngan kumaneh teu kadeng. Teka harti deh. Teka tangkep. Menciptakan di mana sanes. Ciptaan alam tuh. Sanes itu mah alam tos aya. Angin tos aya, tiris tos aya kan. Melati dari jaya giri, ku terawang ke indah kenangan. Tos aya kenangan ada. Saya hanya menuliskan. Jadi Abah menolak judul pencipta lagu. Jadi pencinta. Pencinta. Sanes di penggubah. Oh, penggubah. Kita ini penggubah. Lebih Komposer. Oh, komposer. Sepakat itu ya, Bang? Dari pencipta bukan creator. Aya creator lagunya. Oh. Kalau komposer Angin Gusti. Angin eta mah nya. Gustinya. angin tetap aya kurang. Kan angin kadang-kadang kan selalu ngayos di kuping seseorang. Di kita itu ternyata jadi nada. Jadi nada. Terus angin itu waktu menyentuh daun-daun kedengarannya hanya bisikan gitu. Di kita itu jadi kata-kata lirik. Nah, kepekaan kita itu barangkali yang anugerahnya. Anugerah. Eta mah gitu. Jadi Abah menolak sanes ciptaan Abah sanes. Mang nuliskeun unggul. Penulis berarti ya, Bang? Penulis lagu. Wah. Yang menuliskan lagunya ya. Dari alam aya tos aya sadayana lah. Flamboyan. Nah aya tinggal nulis. Ya, Betul. flamboyan tadi Kang Tris cenanya. Senja itu flamboyan berguguran. Flamboyan aya berguguran Anu memang. di jalan itu, Abah? Pelamboyan di jalan naon ieu? Jalan Dr. Cipto. Oh, di dinya. Iya dia aya Bah di pangker. Oh, aya, oh. Bah, Cipto. Aya, oh. Di pangker ini ya aya tuh. Ayahnya. Flamboyan. Jadi flamboyan ayah. Cuman bagi seseorang flamboyan paling-paling jadi puisi. Mohon. Warnanya merah. Mohon. Kita yang punya talenta musik gitu pada resep musik dari kecil. Jadi lagu tuh. Flamboyan, senja itu senja ayah. Tinggal nulis. Namun orang nyiptakeun senja ya. Saya tuh Bah. Eta mah Gustinya. Ayah tinggal nulis. Itu flamboyan berguguran. Seorang darah memandang terpukul memang ayah. Ayah. Nah ini memang 27 Januari ini ulang tahun nih lagu flamboyan. Oh, Pas bisa. Mendak tahun. Haul mau di mana? 1967 ulang tahun. Haul berarti. 59. Wow, luar biasa. Tulis kok apa flamboyan berguguran. Kolot keneh lah. wow. Tapi memang Panjang umur lagu. nah di samping juga menjadi inspirasi itu jadi musik, lagu musik itu kan ada lirik dan melodi dan harmoni. Nah juga jadi pesan. Kata flamboyan tuh aku bergugurannya. Jadi bahkan sehelai daun yang gugur ada dalam pengetahuan yang maha kuasa. Jadi apa sih yang ditata kelakuan orang dicatat. Waduh. Ya tak jadi abadikan gua teh jadi peringatan bagi kita bahwa
kelakuan kita ini tercatat secara abadi. Hati-hati engkau ini. Jadi sedih orang teh loba dosa pan urang mah. Flamboyan deui wae nya, flamboyan teh nyarios abdi teh kita. Dia bilang gini, jangan khawatir. Kalau hari ini aku berguguran, nanti aku akan bersemi kembali. Wah. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Jadi lagu teh Tauhid. Jero. ternyata tunggu dinyanyikan resepen. Teman-teman itu wah resepen. Kamu ngadang-dongeng. Wah resepen. Paingan abdi resep harita. Resep pelamboyan. Oh ya. Dongeng nanya. Maknana banyak. Ini loh dongeng. Dongeng filosofi di balik lagu ya, lagu yang Jangan sedih. Walaupun kelakuan kita abadi tercatat, nu saya nu awon, komo nu awon, matak sedih orang. Cek flamboyan aja ngasih nasihat sama kita. Tong sedih cenah. Besok aku kasih hadiah kembali. Aku akan berbunga kembali. Nah, ada harapan untuk menjadi lebih baik lagi ya, Bah ya. Baiknya bunga flamboyan kepada kita hari orang kalahkah dituara. Itu jadi inspirasi ya, Bah ya. Sedalam itu, tapi kumargi bisa jadi serius teuing gitunya. Tapi kalau dengan lagu kan ente. Ya. Sebetulnya itu dan bisa kita tiba-tiba ketemu jeung Abah ngadongeng kitu nya. Nah, Yang kita dengar itu ternyata nasihat. nasihat dari pohon. Abah. Ya. Dari pohon. Nasihat dari pohon lewat Abah sama Abah dikasih nada gitu, dipangnuliskeun Penyampai gitu pesan. ya. Penyampai. Nah, tadi juga Abah Om Tris sama Mang Adeu di sini punya lagu favorit gitu ya dari Abah Iwan. Bahkan tadi Om Tris juga bilang ini lagu pertama kali saya belajar gitar dengan lagunya Abah. Sama Mang Adeu juga, wah bener-bener pemuja, pisan memuja karyanya gitu ya. Beberapa kali berkesempatan untuk nonton saat Abah tampil sampai menggetarkan, sampai itu kan berarti kena pisan ya. Nah ini kan termasuk pemilihan kata-kata yang puitis, yang indah, yang mungkin perbendaharaan bahasa pun itu penting ya Bah? Ya konon kalau bagi para penyair begitulah, mereka itu pandai sekali mengambil kata-kata, merangkai menjadi sesuatu yang mendalam bermakna. Ari Abah mah teu. Abah mau menuliskan kan kayak ya seadana melatih dari Jayagiri. Memang ayah melatih. Di mana melatih nambah cenah eueuh. Di Jayagiri kan enggak ada melatih. Bahasa Sunda. Hari maneh melatih aya nah hate maneh. Oh, eta teh pantesan teh sangat sublim ya. Mendalam banget. Mendalam. Artinya dari dalam Setiap hati. orang punya melatih itu. Waktu Abah melahirkan lagu Melatih Jayagiri, sebetulnya sedang lagu Anda. Itu bukan lagu saya. Itu lagu Anda, hanya tertidur dalam diri masing-masing. Jadi waktu sedih, wah kunaon sedih. Nah makin yang sedih ku Abah kan mau gente. Aneh tak ajaib oge teh duka teh. Sebetulnya nilai-nilai itu aya di jero hati urang. Melatih dari Jayagiri puterawan ke indahan kenangan. Hari-hari lalu di mataku tatapan yang lembut dan penuh kasih. Jadi pohon-pohon di hutan itu kerningali ke orang, misalnya nama karunyangan sok pasien oksigen. Karunyangan cenah. Nah kita tidak pernah menyadari hal itu. Jadi Abah kepekaan Abah sebagai pecinta alam, wanadri, pelatih Abah mengajarkan tinggali itu teh tangkal segitu bageurna ka maneh. Ari maneh biasa-biasa wae. Panuliskeun jadi lagu ku Abah teh. Coba dengar refrennya. Mentari kelakan tenggelam. Wah Abah cenah hebat nyiptakeun teu. Da panon poena aya tenggelam, dia tenggelam. Memang terjadi ya. Dan dalam hidup kita kan tidak selamanya terang. Pasti aya poe ngan ceuk leuweung ya ceuk gunung. Kata Melatih dari Jayagiri, kalau dalam hidup kita ini mendapatkan kegelapan, kesulitan, yang pasti ada, no worries, nggak usah khawatir, besok akan terang. Nah menunggu besok mah lami tiris di gunung sih, tinggal lihat tuh bentang. Mentari kelakan tenggelam, sedang sedih.
Gelap kan datang, dingin mencekam, harapanku bintang kan terang. Sapoek-poek na peting aya bentang. Bulan ini. Aya bulan. Sekali we bentang. Cahaya bintang itu membuat kita kuat ya. Nunggu sugan isuk panon poe bijil deui. Oh iya. Nah, itulah pesan dari alam kok Abah ditulis. Itu tahun 68. Wow, 68. Dinyanyikan ku Kang Ade kan tadi tanya. Sebenarnya menyanyikan harapan Anda sendiri. Oh. Bukan nyanyikan lagu apa. Jadi Terwakili Abah abdi teh pangitannya. Terwakili dengan lagu itu. Nah, jadi Abah mang nuliskan. Oh. Sugan teh, ieu bah Jayagiri teh poek tiris di ditu aya bajigur Abah. Eta mah kudu. Tapi nya bayangkeun nya upami tos poek tiris Nyanya, hujan. itu zaman itu ya. Nah, hujan. Aya bahan-bahan di bajigureun. Ngahirupkeun seuneu teu tiasa. Nah itu kita bisa mati kedinginan. Disebutnya hipotermi. hipotermi. Jangan abahnya maut di gunung kedinginan. Kedinginan. Kedinginan nggak usah terlalu tinggi. Burang-burang kan telur-telur teh. Tapi kalau hujan, angin, Dingin banget ya. kecil, gitu. Wow. Nah, Abah memahami itu karena saya ada di gunung. Nah itu yang saya tulis. Kedalaman pemahaman tentang takut pada waktu matahari tenggelam itu mungkin karaos pisan. Iya. Jadi waktu mentari kelakan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Sieun Abah teh aya tadi kata-kata lagu itu teh. Nang awakilan sieun kita semua sebetulnya. Siapa sih yang tidak pernah sieun gitunya? Keung. Ya keung gitu. Aya ka keung aya. Cari tanggung latih jagiri kan. Leres eta. Tadi aja padahal mah. Ini aja gitu. Kalau sekarang menyangkut teknis lagu daya kan orang-orang musik nih. Nah, perhatoskeunnya lahirna lagu Melati Jayagiri itu kan dina D minor. D minor itu kita bicara teknis karena ini kita bicara balada ya lagu ya. La mi la do mi kan gitu minor mah. Melati Jayagiri itu la mi la do la mi tak aya doa. Ngabitan teh. La mi melati dari Jayagiri. Padahal setiap kita punya jiwa musik pasti ya, apa musisi atau enggak, pasti punya bahwa D minor itu ada donya. Melati Jayagiri itu aya dona. Sehingga mau nggak mau kita sebagai setiap orang yang normal, kudu aya do. Jadi ngesian do tah. Kang Tris ngesian do karena lagu ieu teh. Jadi ikut di dalam lagu ini. Itulah rahasia Melati Jayagiri konon nangis. Ngiringan. Jadi bukan lagu Abah. Terbawa ya, kita masuk ke situ. Tenggelam, larut. Bukan dipengaruhi oleh emosi Abah, bukan. Dia masuk ke dalam itu. Namanya dimainkan ku si leuweung teh. Lami melati dari Jayagiri utarawang ke indahan. Namanya aya dona. Iya. Nanya pilihan nadanya tuh kena banget ya tanya. Kena banget. Itu ajaib gitu pilihan nadanya tuh. Sama rada iyalah. Rada namanya maestro cenah. Abahna lahirnya lagu itu memang maestro gitu. La mi la do, kadang kita la mi la do mi, daya la mi la mi. Kapaksa orang ngesian sadayana. Doa nanti jadi doa bang gitu ya. Nah gitu. Gitu cenah. Ada ketersambungan. Ya, ngulik ya Bah ya. Kita bicara balada. Leres. Ameh rada jigalang. Leres ieu mah ilmu. Wah, Bah kolaborasi ya Bah ya. Tadi siapa aja Kang yang berguru ke Abah teh, coba musisi Mang Ade coba. Saya baru tahu. Iwan Fals juga secara tidak langsung ya ke Abah Iwan. Iya. Dede Haris, Saung Jabo. Kakek guru Kang Tris namanya. Dede Haris teh sok maling-maling gitar Abah. Lamun Abah nuju kuliah, lu paling ngomongan teh main. Jadi guru karena gitar Abah saya Abah. Nah, konon katanya Iwan Fals mereverse oke kepada Dede Haris. Iya, Jadi apa sok Wan
kamu tuh cucu murid saya. Cucu murid. Iwan Fals seserian kan? Mengamini. Oh iya. Seserian saya gitarolis almarhum. Oh iya. Seru-seru tuh. Nah itu. Nah, jadi memang sebetulnya ini kesempatan baik karena kita para musisi dan juga tergabung di dalam radio ini ya. Yang disebut musisi Kuabah mah Siga GPLT pencinta lagu itu semua orang musisi. Hanya diwakilkan ke Akang, Kang Tris, ke Abah untuk sok atuh maneh nu maenna. Mewakili kita ini mewakili setiap orang. Nah itu ya. Jadi guru berguru gitunya. Menurut Abah itu nggak ada ciptaan murni seseorang. Pasti kita pernah mengadop, menjadikan itu bagian dari diri kita. Nanti lahir sesuai dengan kapasitas kita. Jadilah lagu yang unik Abah, unik Akang, unik Akang. Jadi nggak ada. Nah kalau disebutkan saya ini menciptakan ini murni, saya nggak percaya. Karena jadi semua ini ada gurunya. Saha guruna cenah, Abah sok kita saha guru mana? Guru orang mah diri orang sorangan. Jadi guru sejati kita diri kita siapa? Karena kita mau menghormati Akang, jadi Abah guru ke Akang. Tapi guru nama Abah. Kan diri seorang anak kita menghormat, sehebat-hebatnya Anda nggak jadi guru saya, nggak memberikan ilmu kepada kita. Sehebat-hebatnya satu lagu nggak akan memberikan keindahan kepada seseorang yang tidak mau membuka hatinya. Jadi radio ini membuka forum balada, itu sebenarnya membuka jendela respect terhadap lagu balada. Jadi resep orang pengen. Keren. Wow, luar biasa ya. Jadi benar-benar luar biasa. Apa namanya? Ya kelihatannya sepele-sepele ya saukur radio gitunya balada. Padahal sedang membuka kunci tentang hakikat guru berguru ya. Guru berguru dan juga tadi akhirnya kolaborasi. Ya, nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan lanjutkan obrolan kita tentang kolaborasi karena Abah Iwan juga sudah banyak musisi yang berkolaborasi ya sama Abah, termasuk juga di sini Mang Ade Hapsa, Abah Om Tris juga sudah berkolaborasi dengan musisi, dengan penulis puisi juga gitu ya. Para penyair. Nah, itulah kekuatan dari kolaborasi. Seperti apakah ceritanya setelah yang satu ini Blabbers pastinya di Blabla Radio Space, listen and enjoy. Burung Camar ya. Burung Camar bukan saya yang buat lagunya, ditulis oleh Kang Aryono Huboyo Jati. Beliau menciptakan musiknya, lagunya, melodinya. Kemudian saya menuliskan liriknya sesuai dengan jiwa laut yang diceritakan kepada saya oleh Aryono. Dinyanyikan oleh Vina Panduwinata, diaransir oleh Kang Chandra Darusman. Lalu saya akan membawakannya dengan cara yang rada balada lah ya Mas. Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bulan, lalu hilang jatuh di lautan. Oh bahagia tiada terberi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun, pada mataku tertumbuk, perahu kecil terayun nelayan tua di sana. 3 malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Dan tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar
Ini lagu yang jarang sekali saya nyanyikan, tapi sengaja saya persembahkan untuk saudara-saudara, cerita tentang dialog antara bunga putih yang kecil, umurnya hanya 2 minggu, tumbuh di gunung-gunung yang tinggi, tempat terpencil, lalu begitu dihormatinya oleh bintang yang usianya miliaran tahun barangkali, kemudian garis edarnya juga tidak terbatas. Saya tanya kepada bintang itu, bintang kunon mana teh? Hormat-hormatnya enggak kembang 2 minggu mawat mana nama gitu. Bintang, kenapa engkau begitu hormat dan takjub kepada bunga yang umurnya hanya 2 minggu? Di tengah malam yang sunyi itu bintang memberikan jawabannya padaku. Iwan katanya, kau tanyakan saja pada bunga itu. Lalu aku tanya pada bunga itu, mengapa bintang begitu terpesona kepadamu? Enggak tahu saya, kata kembang itu cenakam, terang Nabi. Enggak tahu saya. Yang aku tahu, Sang Maha Pencipta Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan untuk kesia-siaan. Jadi aku tahu umurku yang hanya 2 minggu, kakiku terikat oleh akar, tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu aku sampaikan padamu Iwan, ini adalah kehormatan dari Sang Pencipta yang diberikan kepadaku. Kehormatan. Lalu aku periksa amanah yang jatuh pada kehormatanku itu. Lalu aku pancarkan putih seputih-putihnya sampai bintang silau melihatku, dan aku pancarkan wangi seharum-harumnya sampai semerbak memenuhi angkasa yang demikian luas. Lalu aku mati. Ini dialog ini saya catat dalam lagu yang biasanya saya nyanyikan untuk balad-balad saya. Balad teman-teman di gunung. Syukur kepada Ilahi, kau ajarkan pada kami tentang ikhlas. Bunga putih, bunga ungu, bunga yang tumbuh di gunung yang sunyi. Ini mah lagu kesayangan Abdi, jadi dinyanyikannya jarang-jarang sekali saya nyanyikan bersama. Spesial. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Dan kita masih ada di Balada on Bla edisi spesial nih, Blavers bersama Abah Iwan Abdul Rahman. Oh, iya. Dan pastinya juga teman-teman Balada on Bla ya, ada Om Tris, ada Kang Adeo Hapsa juga yang sudah ngobrol banyak. Tadi kita cukup jadi cukup tersentuh, cukup terharu setelah tahu cerita di balik karya lagu dari Abah Iwan yang selama ini kita dengarkan. Ada kisah di balik itu ya yang luar biasa. Kisah luar biasa. Bukan hanya cerita atau isi dari lagunya itu, tapi gimana saat lagu itu terciptanya, saat dibuatnya. Ada juga yang butuh waktu beberapa lama ya Bah ya. Karena kan ya namanya juga mungkin gak hanya
sejam 2 jam buat lagu teh kan. Butuh ada proses lah istilahnya seperti itu. Nah, Bah di sini nih di Bla Bla Radio Space dengan adanya program Balada on Bla sebagai media kolaborasi di mata seorang Abah Iwan. Gimana nih, Bah? Saya merasa bersyukur karena ada media seperti ini ya di luar bayangan Abah. Yang itulah tadi sebenarnya punya tugas, kita kan biasa-biasa aja, ya mah udah biasa celah membuat program radio seperti ini. Tapi ternyata sebetulnya punya fungsi yang luar biasa ya. Orang-orang jadi bisa apresiasi. Dan apalah gunanya musik kalau nggak ada apresiator, nah tentunya paling-paling dinikmati oleh si pemusiknya sendiri. Padahal lebih bagus kalau lebih banyak orang mendapatkan hikmah, kebahagiaan dari ya seperti Abahnya melalui mungkin bersyukur nih melalui media ini kan bertambah babaturan gitu. Yang paling saya rasakan hikmah dari orang sebagai pemusiknya, penulis lagu, musik, nyanyi we di mana-mana, di gunung, di perkemahan, di kampus, di mana. Ternyata bukan soal popularitas, bukan juga kepuasan doang, tapi kita jadi punya teman. Silaturahim. Abah tanya gara-gara nyanyi lagu misalnya flamboyan gitu, jadi banyak babaturan. Yang tidak segenerasi juga, yang generasi sekarang. Lintas generasi ya, Bah? Karena apa? Namanya nyawa lagu ya. Ibu saya cina dulu. Oh dari ibu. Eta bisa Bapak saya gitu. Ajaib. Jadi teman itu kekayaan yang paling dahsyat. Teman itu paling berharga. Itulah di sini Bla Bla Radio Space sebagai ruang kolaborasi ya, Bah ya. Kolaborasi itu kan berteman ya. Betul, kolaborasi, berteman, bersinergi gitu, bekerja sama melahirkan sebuah karya. Sama seperti Abah Iwan juga yang berkolaborasi, karya Abah Iwan bersama teman-teman lainnya, para musisi luar biasa juga dari grup Bimbo ya, Bah ya. Kemudian juga dengan penyair Taufik Ismail. Betul ya, Bah? Mungkin Abah boleh cerita sendiri nih dengan Bimbo. Ya. Bimbo kan yang mempopulerkan dalam tanda kutip, bahkan lebih dikenal Bimbo untuk melatih jaya giri dan flamboyan. Ya lagu Bimbo, penciptaan lagu Bimbo. Padahal Abah gitu kan. The singer but not a song. Memang gitu kan itu di mana-mana. Tapi kami selalu mengatakan loh, rek nyanyikan lagu naon namun laguna gitu kan. Jadi nggak bisa itu, nggak bisa. Nah, untung Kang Lonang itu Kang Sam ya, itu yang menyanyikan Latia Giri, Acil menyanyikan Flamboyan itu tahun 71. Nah, saya menulis lagunya tahun 60-an, 67. Oh, jadi nyanyi di mana-mana udah orang senang. Pas cocok Kang Lonang, kenapa bisa cocok? Saya dibesarkan oleh Kang Sam, oleh Bimbo. Diajar musik dulu main band oleh Kang Sam. SMP dilatih aku Kang Sam. Jadi waktu saya melahirkan lagu, ya klop gitu. Seperti lagu ini memang dilahirkan untuk menyanyikan oleh Kang Sam aja. Manjing gitu ya. Itu banyak juga lagu. Nah, Manjing. Jadi banyak juga orang menanyakan, wah kumaha hak cipta cina gitu kan. Mereka banyak mempersoalkan, nah cina nian laguna teu wenang nanaon. Menurut saya enggak begitu. Jadi lebih banyak orang yang menyanyikan lagu itu lebih happy seorang seniman. Kan namun karya orang ya. Nah, karya kita dinikmati bahkan seolah-olah jadi milik Anda sendiri yang nyanyi gitu. Kan happy memberi hikmah. Jadi Abah mah pernah ada seorang penyanyi yang mau merekam lagu Abah. Ya sebulan yang lalu lah. Barudak ayeuna. Keren pisan. Namanya tuh Abdullah itu siapa ya? Pokoknya bagus lah. Dia pengen lagu Burung Camar. Oh, Burung Camar. Nah, jika bagaimana mengenai soal cara bagaimana hak ciptanya. Cek Abah teh kan ada copyright. Hak cipta itu istilah hukumnya copyright. Nah, kalau menurut Abah right to copy. Jadi copy kok fokus ya. Pek di opi gitu ya. Sawaragna. Mana? Karena opi. kebaikan materi yang kita peroleh dari lagu
karya kita itu mungkin datang dari tempat lain. Lewat kita ya bah. Nanti datang ke orang biasa tuang, biasa punya ini itu kan siapa tahu gara-gara punya teman yang seneng lagu kita. Itunya right to copy jadinya. Tapi ada istilah hukum harus kita patuhi. Mangga, tapi bukan urusan seniman ya. Seniman itu urusannya berkarya, lebih banyak orang yang menikmati karyanya, lebih happy dia. Nah, terus nasihatnya apa? Waktu dia mau nyanyikan lagu apa, kau harus menganggap lagu itu Burung Camar misalnya atau siapa Flamboyan, seolah-olah itu lagu engkau yang menciptakannya. Jadi bukan lagu Abah Iwan, lagu saya. Jadikan itu lagu ciptaan Anda, lalu kau nyanyikan, gitu. Kan hebat gitu teh. Jadi dia juga punya uniqueness sendiri. Menjiwai itu yang paling penting ya. Jadi menjiwainya bukan kena pikiran, Iya. tapi memang dia anggap itu lagu dia yang nyanyikan kok. Dia yang mengerti kata-katanya. Cek Sunda nama kehatean gitu ya. Anggapnya lagu mana ya tuh? Itu dianggap lagu Batur. Kalau dianggap lagu Batur, kita selalu untuk menjadi orang lain. Dia kan jadi dirinya sendiri. Berarti sebuah karya yang luar biasa gitu bah ya. Kalau ada yang bilang wah karyanya luar biasa, sebenarnya berarti ya itulah karya kamu ya sebagai yang membawakan gitu. Di sini Abah Iwan adalah sebagai komposernya. Yang melahirkannya aja. Yang melahirkannya, tapi silahkan gitu ya. Silahkan dinikmati, bahkan sebuah karya itu bisa dibilang berhasil, tanda kutip ya, berhasil itu ketika orang-orang sudah bisa menjiwai layaknya penciptanya, membawakan lagi karya tersebut gitu ya, dengan hati benar, kudu kahatean karya teh. Kan orangnya sok nyanyi ada lagu yang paling saya suka itu mungkin memberi inspirasi namanya Nature Boy, pemuda alam. Aduh asa aing bisa. Betul. Anak alam. Yang menulis di lagu itu ditulis tahun 1947, abangnya baru lahir. Oleh namanya tuh Eben Habers kalau nggak salah, orang barat sana. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. Jadi cerita tentang seorang yang mengembara melalui laut. Aduh asal kurang pisan. Jadi abah nyanyikan seolah-olah lagu ciptaan kita. Nah, kan happy meureun manehna ge. Namun abah mah dinyanyikan lagu apa dinyanyikan oleh Kang Lonang gitu nya atau Vina Panduwinata gitu kan. Happy kita. Ya, saya bilang cerita kemarin Vina pernah telepon beberapa bulan yang lalu lah. Setelah bertahun-tahun ini lagu kan lahir tahun 86. 86. Festival di Tokyo jadi juara dunia tuh. Dinyanyikan ku Vina Panduwinata. Saya bilang ini bukan ciptaan saya sendiri sama Kang Aryono. Saya bilang enggak Kang katanya. Vina ini nyanyikan lagu ini terus ribuan kali cina. Wah dapat rezeki dari mana? Aduh alhamdulillah. Jadi jalan dapat rezekinya Vina. Enggak saya akan kirim cina. Ya, tapi ini bukan hak cipta cina dan memadai cina. Ini mah kanya awet dari Vina. Luar biasa. Berkah namanya, Pak. Keberkahan sebuah lagu. Berkah. Jumlahnya nggak usah kita sebut. Iya betul bah. Hak cipta mah kagungan Gusti Allah. Orang mau dititipan ngaliwat terus lengkeng. Jangan ya bah ya. Nah sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, 60 tahun lalu ya. 50 tahun yang lalu gitu ya. 50 tahun yang lalu. Tadi juga yang ulang tahun tanggal 27 teh apa bah lagunya? Flamboyan. 27 Januari 1967. 67. Jadi cinggir-cinggir kan orang. Hampir 60 tahun. 59 usianya gitu ya. Lagu itu. Dan alhamdulillah nih ya untuk Blovers masih bisa menikmati sampai sekarang. Berarti kan udah lintas generasi, sekarang udah berapa turunan lintas zaman gitu. Nah, bah mempengaruhi sebagai inspirasi pergerakan musik teman-teman di masa sekarang yang terus bermunculan. Gimana nih, Bah? Ya jadi istilahnya kan gini, kita kan nggak usah langsung menjawab itu ya, tapi mengarah ke sana. Kita bicara flamboyan tadi ya, karena itu lahir melalui saya. Itu lagu 59 tahun yang lalu, ya, jadi lagu baheula, lagu jadul. Ente ada apa nyanyi ayeuna. Tetap lagu
lagu sekarang ya banyak. Tetap lagu hari sekarang, ini. masa kini ya Bah. Cuma kelahiran. Kan eta mah. Jadi kalau itu kita anggap lagu jadul, kan jauh. Sebenarnya jadi nggak ada istilah lagu jadul, nggak ada. Selalu ada kebaruan gitu, Bah. Asal orang nyanyikan akhirnya jangan dianggap lagu jadul, bodoh pisan. Ngapain kita menyanyikan lagu zaman dulu nyanyi lagi ayeuna. Nah, Abah suka candanya ke ari maneh agama non Islam. Tahun sabaran lahirna. Oh, 1400 jadul pisan. Jadul pisan. Jadi enggak jadul itu Udah 14 abad Islamnya. Benar. kan ayeuna bisa. Itulah kita. Iya. Kita sering menganggap sesuatu itu jadul tinggalin zaman. Henteu kuno, benar, cek antik. apa mah gitu. Cek apa. Teu aya nu jadul. Leres sepakat tapi. Senja itu flamboyan berguguran. Pan ayeuna Iya. seorang darah memandang terpukau satu-satu daunnya berguguran. Ayeuna. Iya ayeuna. Kenapa? Karena Nasahatina benten. kunaon Kang Awa kan Ada. ya, Kang Adew kan menghargai Abah. Jadi lamun teu menghargai kan enggak enak. Lagu naon itu teh. Jadi memang kemampuan kita untuk menumbuhkan rasa penghargaan terhadap sesuatu, terhadap orang lain, itu yang harus tumbuhkan. Jadi hirup teh aduh rasa pisan. Apresiasi gitu, Bah. Apresiasi orang lain. Jadi kemampuan apresiasi itulah yang dibantu oleh radio bla bla ini tumbuh di anak-anak. Yes. Nah, Yo, bla radio. bravo. Apresiator. Apresiasi. Ya, jadi bukan kerjaan biasa-biasa aja kita ini. Kerjaan yang sebenarnya memberi dasar kehappyan menghadapi banyak hal. Lebar pisan. Jadi kita harus happy gitu ya. Nah tadi berarti Bah pergerakan musik itu mah inspirasi Bah ya. Inspirasi teman-teman anak-anak muda zaman sekarang gitu Bah. Masih menyanyikan lagu-lagu Abah, bukan lagu jadul memang. Itu mah karya aja dinyanyikannya sekarang ya Bah ya. Jadi tidak ada karya jadul, karya kuno mah merugikan itu ya. Memangnya koin gitu ya, koin kuno gitu ya misalnya. Kan beda gitu ya kalau karya itu justru bisa dinyanyikan lagi kapanpun, lintas atau menembus masa gitu Bah ya. Tadi Abah menyanyikan lagu Nature Boy, itu pun tahun 1947 dan masih relate Bah sampai sekarang. Celana cut aja dianggap model ayeuna. Nah, jadul. betul. Kemudian selalu kembali terulang ya. Terulang dan muncul kembali kayaknya. Karakter seperti itu. Jadi ya Widai karena pertanyaan tadi Ya. mengenai pandangan Abang mengenai semacam radio bla bla ini ada sesuatu yang hebat loh sebetulnya, nggak terlalu disadari oleh teman-teman, sedang menumbuhkan kemampuan apresiasi terhadap apa aja, tapi kemampuan apresiasi itu yang sekarang itu hilang. Kita hanya menghargai apa yang kita suka. Gitu. Karunya barokahna teh. Hanya ego. begitu banyak yang kita nggak suka, padahal sebenarnya hebat. Karena nggak punya daya apresiasi, dibiarkan tidur. Si apresiasi teh disebut ku Abah mah dorman, Tertidur. Ya, Dorman. Dorman. Istilah tumbuh-tumbuhan. Dorman nanti. Jadi kayak radio bla bla ini membangunkan daya apresiasi. Membangunkan daya Seolah apresiasi. enak karena balada oke lah, tapi melalui kan lo hirupnya daya apresiasinya. Nanti dia bisa apresiasi ke itu, ke dia. Oke, wah luar biasa. Jadi yuk Blavers bangkitkan daya apresiasi, apresiatif yang ada di dalam diri kita ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi ya pastinya di Balada on Bla Spesial di Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Balada on Bla edisi spesial nih. Tadi yang saya tangkap dari obrolan bersama Abah Iwan Abdul Rahman adalah tidak ada karya jadul. Ya Bah, leres ya Bah ya. Karena karya itu everlasting. Yang sudah diciptakan 100 tahun yang lalu masih bisa dinyanyikan. Kita harus melihat karya itu
tidak kenal waktu, menembus zaman ya Bah ya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, karya-karya terus bermunculan, termasuk tadi kalau dari Abah Iwan sendiri, karya yang dihasilkan itu inspirasinya itu sudah ada di sekeliling. Sebenarnya yang menciptakan sudah ada ya Bah ya, penciptanya bukan kita gitu, penciptanya adalah yang Maha Kuasa, kita yang ngejahit gitu Bah ya, yang menyambungkan, yang menyusun puzzle itu, menambahkan melodi, menggubah liriknya, dan akhirnya menjadi satu karya yang memiliki value tersendiri. Value ada nilai tersendiri, nilai pribadi ya Bah ya. Dan mungkin pengalaman, ada juga cerita tentang mungkin kejadian, tentang apapun yang bisa kita rasakan sebagai manusia, dan akhirnya kita bisa menuliskan itu ke dalam satu buah karya. Nah, di sini ada teman-teman dari Balada On Bla yang pastinya juga punya sesuatu hal nih. Mumpung ada Abah, silahkan mangga nih teman-teman, saya kembalikan lagi kepada Abah Om Tris dan juga Mang Adeo, silahkan. Ya teh kita, ima penasaran ke Abah, anu kusim kuripiki hormat. Upami puisi kan kadang-kadang ada indikator puisi yang keren gitu, yang bagus. Kata Acep Jamnur adalah puisi yang meremangkan bulu kuduk, bikin kita muringkak gitu ya. Nah kalau dimasukkan ke lagu, pamanak Abah bangkitannya lagu anu yang meremangkan bulu kuduk, bikin muringkak, bahkan berdesir hati, sehingga ujuk-ujuk curucud ya Cipanon, aya resepnya tegak gitu. Aya indikatornya teh, apakah bisa jadi itu musik balada atau apapun lah, biasa berbagi. Kadang-kadang kan kita lihat bintang gitu, buku-buku orang tinggi. Ada satu lagu. Satu-satu ku datangi, kerlip-kerlip ini, ragu-ragu ku hampiri, dalam sepi. Jadi Wah aspis lah. bintang naya. Tapi bisa biasa-biasa aja, tapi malam itu khusus tiba-tiba bintang itu bernyanyi. Lalu air mata meleleh bahkan di dalam hatiku. Iya. Jadi sanes ciriknya tapi Hati itu Honda itu. nah gitu. Jadi sebetulnya peristiwanya ada selalu gitu ya. Tapi apresiasi kita terhadap itu bisa membuat kita terharu atau gembira, itu mah sih itu abang nggak bisa berteori. Billy teh kita punya resep Mengalir begitu saja. Mengalir aja ya. Mengalir Tapi kadang-kadang saja. kita diniatkan nih lagunya om gitu nya. Sugan we baju jadi wah, syahdu gitu nya. Tapi nggak dapat juga itu. Berarti tadi kahatean teh Bah ya, kudu kahatean. Di luar dugaan tiba-tiba ayat gitu biasanya jadi mah. Ih, itu teranugerahi ya, terberi banget ya gitu. Seperti ini kedatangan wahyu. Abang menganggap itu, cuman kalau wahyu kan untuk tingkat nabi. Nabi ya mungkin ya. Untuk kita mungkin ilham aja. Ilham. Oh, Ya sembari ilham inspirasi, ya, inspirasi. Inspirasi ya. Nah, lalu diekspresikan, dimanifestasikan sesuai talenta kita masing-masing. Oke, betul. Ada mau puisi-puisi, ada mau nada-nada, ada mau lagu-lagu, ada mau tuangan-tuangan. Itu tuh bentuk manifestasi juga ya Bah ya? Iya. Wow. Menurut saya sih. Iya sih. Kayak menangkap ini kan momen-momen paling puitik gitu. Mungkin kita ya sebagai yang suka dikategorikan seniman berarti mungkin kita mengasah kepekaan itu ya. Mohon. Jadi kayak keluar kan tadi lagunya kan dahsyat pisan Kang Tres ya hari rek disebut hayang cerik man tuh tapi apa namanya? Bergetar, ya. Bayangkan ada riwayat yang dicatat oleh Akar cemara. Cemara gitu. Kan apa pengalaman pisan eta teh. Gitu. Jadi eta lagu istimewa pisan gitu. Atau tadi disebutkan Kang Adewnya itu kan luar biasa itu. Kami abdi mah kan ya saya bukan seorang penempuh rimba, tapi seringkali ikut aktif aksi dengan para pemerhati lingkungan. Makanya di sini suka ada kontradiksi. Kontradiksinya gini, kalau kita bikin lirik dengan yang agak keras gitu kan, saya teringat almarhum, kalau kritik mah jangan ke orang, tapi kritik mah ke diri sendiri. Terus di sisi lain, ya teman-teman
ya aktivis lingkungan terutama pan garalak. Garalak. Atuh wah cenah. Ingin Nonjok gitu. nonjok. Itu jadi selalu jadi kontradiksi. Di sisi lain abdi aduh kritika batur deh sok sieun salah. Mending ya sebenarnya lebih condong kritik mah kritik ke diri weh gitu. Tapi tuntutan katakanlahnya pendengar gitu sok hayang nanti lagu anu keras gitunya Protes gitu ya? protes nanti eta sok jadi ke abdi teh sok jadi linglung itu abdi teh bade di palih mana ya sebagai musisi ya gitu-gitu we lembut-lembut atau memang frontal terdepan ya gitu. Sebenarnya hari soal frontal mah sering abdi aksi-aksi ngiring di jalanan misalnya lewat karya atau kumaha. Tapi sok di dalam diri teh itu bener teh orang teh gitu bisa provokasi drama. Jadi bimbang gundah gulana gitu ya Om Tris ya. Eta di sisi lain tuntutan batin, di sisi lain tuntutan massa lah katakan ya untuk menyemangati gerakan. Biasanya gitu model punten lagu Mentari eta walaupun teu ieu kan nya kahoyong abi mah tapi maksudnya ente frontal tapi membakar gitu. Nggak usah harus memaki orang lain gitu kan. Tapi itu kan kritika diri artinya kan Mentari mah. Jantan komen Abah mah ya kita sebagai orang yang beruntung dikasih talenta musik ya. Kan tidak semua orang punya talenta musik seperti kita. Nah berkarya aja mangawe badai motifnya apa berkarya aja. Nanti ada salah satu yang murni pasti lah. Nah itu yang akan jadi semacam masterpiece teh. Tidak ada kecenderungan untuk kursi anu gitu. Dari 100 karya kita mungkin nanti ada 1. Tapi yang penting berkarya we tuh. Rek ngambek, rek sedih, rek cerik, rek cinta, rek non berkarya aja. Karena kita tidak semua orang dikasih talenta seperti kita. Gitu. Nah, jadi kalau itu disia-siakan karunya. Nah, beruntungnya orang kan tidak selalu lahir karya baru. Tapi kalau kita punya karya, kita menyanyikan kembali lagu kita seolah-olah itu lagu baru. Tenan naon. Kalaupun kita teu aya karya baru gitunya, tenan naon. Nyanyikan we lagu yang kita asal kita nyanyikan sama seperti pada waktu lagu itu lahir, maka itulah lagu baru. Misalnya Flamboyan atau Mentari gitu ya. Mentari kan teu aya nu galak sebenarnya. Mentari kontemplatif ya. Bernyala di sini, Mentari aya di sini di dalam hatiku. Kan kita dinyanyikan oleh mahasiswa ya. Mentari menyala di sini. Abah pernah diminta nyanyi di depan mereka di Sabuga sana. Ini ayat ribuan lah anak mahasiswa. Abah nyanyi sesuai dengan aslinya. Mentari bernyala di sini, diprotes tuh. Kok kata-katanya nggak sama dengan di buku saya? Mentari menyala di. Mentari menyala di sini Kang. Di langit. Cek Abah teh. Enggak. Kalau menyala itu mataharinya di sana. Tapi kalau di urat darahku harus kita yang menyalakan. Makanya bernyala, bukan menyala. Dah kurang dinyalakan gitu. Oh ya, kan orang yang laguna cuma nyaman. Oh iya. Jadi dinyanyikan ulang. Mentari bernyala kan beda bisa. Oh bernyala beda. Beda bisa. Rasanya jadi beda. Mentari bernyala di sini. Di sini di dalam hatiku Gak ada yang galak satu. Gemuruh apinya di sini. Tapi gemuruh di sini. Di sini. Tekudu gogorowokan dan gemuruh mataharinya. Bukan di urat darahku. Nah ini kan referennya aslinya. Meskipun kan bahas nanti gitu. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku bernyala
lapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangiku Bernyala di dalam hatiku. Hari ini hari milikku. Apa keren nih nyata ya? Hari ini mah hari milikmu, hai saudara-saudaraku. Itu bukan milikku, milik Jadi kita ayah semua. optimismenya. Juga ayah ini apa isu? Curi kue sia teh gitu. Apa kue sia teh? Oh. Ceri kuai itu tuh. Hari ini hari milikku. Iya teh, ini dikasih sama Tuhan hari Galau ini. wae hirupnya. Nah, orang teh kalaka disia-siakeun. Benar. Juga esok masih terbentang dan mentari kan tetap bernyala. Di sini di urat darahku. Makanya waktu itu teh bernyala tidak menyala eta Terjawab ya Bah ya. baru paham. Pilihan katanya. Dia menyala. Tapi kalau mau dihidupkan di hati kita, apalagi di urat darah, harus kurang. Berarti bernyala. Bernyala gitu. Nah, terus Abah sok ngadongeng gitu nya kan udah lebaran ya. Kan saya nyanyikan di puncak-puncak gunung gitu ya. Di puncak Kilimanjaro lah yang paling tinggi saya nyanyikan. Oh, itu hampir 6.000 meter. Oh, tipis. Oh. Itu kan saya bilang pada matahari begitu selesai, saya bilang ke matahari, "Hei, matahari bahasa Indonesia ya. Matahari, kau boleh tenggelam nanti sore." Saya bilang. Ini di depan berdakwah nanti. Tapi semangatmu akan aku simpan di urat darahku. Akan aku bawa sampai aku mati. Wah, asa gagah matanya. Karprok berdakwah nanti di hari teh. Matahari nanyang serikeun. meletet matahari. Meletet. Mana teh? Nah, kita semangat orang itu. Saya bilang apa emang? Semangatku itu adalah hari menyala mah sebagian. Detik kita mah. Semangat itu adalah semangat memberi daya hidup kepada setiap yang bersentuhan denganku. Daun disentuh mengeluarkan oksigen. Lalu aku mati. Entah kapan, tapi matahari pun akan mati. Sebelum itu mati, aku berikan Energi. Tadi dinya ceri kurang teh sadayana. Bukan ceri ke air mata, ceri ke hati. Syukur Batin. Malu kita. Waduh. Utang rasa ya kan. Eta mentari teh itu. Jadi memang bukan lagu yang meledak-ledak itu kan kodana ge. Mentari kan tetap bernyala. Kalau berbisik di sini di urat darahku. Aduh, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa karena bisa tahu cerita kisah luar biasa di balik satu karya yang memang pastinya luar biasa. Kata Abah Iwan tadi, berkaryalah sebanyak-banyaknya, 1.000 karya, 10.000 karya, 1.000.000 karya. Karya adalah wadah di mana kita menyumbangkan ide, pengalaman, inspirasi, memberikan nilai, memberikan rasa, memberikan cinta. Pikiran ada bisa di sebuah lagu, termasuk juga protes-protes terhadap apa yang sedang terjadi. Ada di sana bernyala di urat darah kita rasa kebahagiaan, rasa syukur. Akhirnya bisa berdiskusi, ngobrol karya yang selama ini ternyata menemani kita. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bye. Perlahan tapi pasti menuju mati, kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini
pada hening dan sepi. Aku